Hari itu kita ingat itu malam Jumat. Namanya itu Intan. Ada kakek-kakek kata dia, ada rumah bagus di situ, ada kakek-kakek, suruh singgah di rumah kakek itu. Gua tanggal sekian itu PMS. Apa? Jurang. Itu nggak ada rumah, nggak ada sama sekali. Itu jurang. Mau ke situ, dia bilang begitu ya kan. Sampai apa? Dia bilang ke gua, kata dia, Pan, ada yang ngikutin Intan di belakang. Katanya. Banyak sekali gitu. Sosok-sosok yang kasat mata lah, dia kasat mata. Dan gue pun nggak bisa ngelihat gitu kan, biasa. Dia yang bisa ngelihat dia itu. Ya udah akhirnya kan gue pepet terus di Intan ini sama gue, dengan gue kan sadar posisi. Bilang sama gue, kata dia, Pan, di sana ada rumah. Di mana? Di sebelah kanan. Dan gue sadar ya kan. Kembali lagi bersama gue Badru Capslok. Kali ini gue kedatangan narasumber salah satu pendaki dari kota Tangerang. Siapa namanya, Bang? Irfan. Namanya Irfan. Dia pernah mengalami kejadian saat mendaki Gunung Merbabu. Salah satu rombongannya yang bernama Intan sedang datang bulan. Dan lanjut aja, langsung kita ke Bang Irfan. Oke, Bang Irfan, lanjut cerita. Sini udah ngundang gue di podcastnya Badru Capslok. Terima kasih gue, Bang, udah mau hadir. Gue ada sedikit cerita nih tentang pengalaman gue pendakian ke Gunung Merbabu, Jawa Tengah gitu. Gue ngadain pendakian itu 2018 pertengahan, nggak salah itu habis Lebaran. Di situ anggotanya ada 19 orang, 6-nya itu perempuan, sisanya laki-laki gitu ya. Kita berangkat dari Tangerang menuju ke Selo. Tadinya kita mau naik via Selo, akhirnya kan kita briefing di situ, kita putuskan naik via Gancik karena lebih mudah aksesnya langsung ke pos 3 itu. Akhirnya kita di base camp, nyampe situ sore, ya kan? Kita istirahat di base camp itu, paginya kita mulai pendakian. Setelah mulai pendakian itu kita briefing, kita bikin putaran lingkaran. Kita briefing gitu kan. Setelah briefing itu ada satu perempuan yang bilang sama gua, kata dia, Pan, itu dengan posisi anak-anak udah pada pisah ya setelah briefing itu. Jadi gua agak ke dalam base camp gitu ya kan. Dia nyamperin gua, dia bilang namanya itu Intan. Dia bilang, Pan, gua tanggal sekian itu PMS dapat kayak gitu. Dan gue hitung itu pas posisi dia PMS itu pas lagi di gunung kayak gitu. Akhirnya kan gue ngomong sama dia, kita bilang gini, gimana caranya buat mengantisipasi biar PMS itu nggak terjadi di gunung kayak gitu ya, nggak terjadi di gunung. Ada, Pan, kata dia, ada caranya. Gimana? Minum Sprite, kata dia gitu. Wah, gue kaget dong, ibaratnya minum Sprite. Itu bahaya nggak buat janin lu, buat rahim lu, kayak gitu ya kan. Oh enggak sih, kata dia, karena nggak sering juga kan kayak gitu. Oh ya udah, kalau emang itu cara yang terbaik lah, biar nggak nanti kejadian di gunung yang nggak kita inginkan, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, akhirnya dia beli Sprite di base camp, langsung dia minum sama dia, ya kan, langsung diminum. Terus kita naik, semua berjalan seperti biasa. Nggak ada kendala, nggak ada masalah kayak gitu. Akhirnya kita sampai pos 3, sampai Sabana 1, sampai Sabana 2. Pas sampai Sabana 2 itu cuaca emang benar-benar nggak mendukung buat kita semua, itu nggak mendukung. Waktu itu badai, benar-benar badai, ya kan. Sampai kita kayak digampar angin gitu, kayak digamparin angin kayak gitu. Akhirnya kan kita bikin tenda di situ, dan kita bikin tenda pun itu harus barengan gitu, megangin tenda biar nggak terbang. Akhirnya alhamdulillahnya tenda kebangun semua. Itu bangun semua. Terus ada tetangga sebelah itu tendanya terbang. Itu orangnya nggak entah kemana lah. Itu orangnya entah kemana. Tiba-tiba terbang. Terus ada pendaki lain ngejar tenda itu dengan Sabana, kan emang luas banget ya waktu di situ. Sabana 2 itu luas banget. Dikejar, langsung diambil tendanya kayak gitu ya kan.
Ya udah langsung dipasak lagi gitu. Itu benar-benar sore itu cuaca benar-benar nggak mendukung buat pendaki di situ. Tuh. Sampai tenda kita pun, tenda tim kita itu ada yang patah frame-nya. Frame-nya patah gitu. Akhirnya nggak bisa kepake. Akhirnya semua yang di tenda itu dipecah dah tuh. Di tenda yang lain gabung kayak gitu. Ya udah. Dan semua berjalan seperti biasa. Kayak gitu. Dan sampai malam cuaca benar-benar nggak mendukung banget. Benar-benar nggak mendukung. Akhirnya kan kita putuskan untuk summit subuh kayak gitu. Subuh kita summit, dan di subuh itu kan sama cuaca sampai pagi pun nggak mendukung. Akhirnya kita briefing, kita putusin itu kita ke puncak 1 jam ibaratnya. 1 jam itu 1 jam ke depan kalau cuaca nggak mendukung kita batalin ke puncak, karena kan demi keselamatan bersama ya kan kayak gitu. Dan gue putusin kayak gitu sebagai ketua, gue putusin kayak gitu. Akhirnya kita tunggu sampai 1 jam itu. Alhamdulillahnya ya kan, alhamdulillahnya itu cuaca cerah pas hari itu ya, walaupun angin masih ada lah, tapi nggak segede kayak kemarin, sebesar kayak kemarin kayak gitu. Kita ke puncak bareng-bareng, kita jalan sama-sama, semua sampai puncak dengan sehat gitu ya kan. Sampai balik ke Sabana 2 semuanya dengan keadaan sehat kayak gitu. Terus kita masak-masak ya kan, kita packing. Kita putuskan waktu itu turun sore sekitaran jam 4 lah, jam 4. Dan pas turun udah mulai kena malam, si Intan bilang sama gue, si Intan itu ngelihat sosok bang. Sosoknya itu dia bilang dia ngeliatin dia terus gitu ya kan. Itu sekitaran habis maghrib bang. Habis maghrib dia bilang ke gue, kata dia, Pan, ada yang ngikutin Intan di belakang, kata dia gitu. Siapa? Gue kan nengok begini ya kan, nggak ada siapa-siapa. Emang posisi waktu itu gelap kan, cuma kita pakai headlamp doang kan waktu itu. Ada yang ngikutin, kata dia gitu. Siapa? Nggak tahu, kata dia gitu, nggak tahu. Ya kita sempat ini juga ya kan, wah. Hari itu kita ingat itu malam Jumat. Iya, itu posisi malam Jumat bang. Kita baru ingat, oh iya, ini malam Jumat gitu ya kan. Gue di situ baru sadar itu malam Jumat kayak gitu. Akhirnya pas break di situ, gue kumpulin anak-anak. Kita jangan sampai mecah. Turun pun jangan sampai ada yang jauh jaraknya. Kita jaga jarak, cuma jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga. Semua beriringan kayak gitu. Gue pastiin kayak gitu. Akhirnya pas turun, dan si Intan ini tetap masih bilang gue. Dia bilang di sekelilingnya ini banyak sekali gitu-gitu. Sosok-sosok yang kasat mata lah, dia kasat mata. Dan gue pun nggak bisa ngelihat gitu kan, biasa. Dia yang bisa ngelihat dia itu. Pas dia cerita itu, dia ngomong sama gue, kata dia, Pan, gue dapet, kata dia gitu. Gue dapet. Jadi situ gue langsung, wah, mana caranya nih ibaratnya biar jangan sampai kejadian yang hal-hal yang nggak diinginkan lah. Itu kan karena 19 orang kan lumayan banyak kayak gitu. Gue dapet, yaudah akhirnya kan gue pepet terus di Intan ini sama gue kan sadar, posisi sadar, dia sama gue turun kayak gitu. Pas sampai di Gancik Hilltop, di situ kalau kita posisi turun, sebelah kanan itu jurang, ya kan, sebelah kanan jurang, dan sebelah kiri ini kebun warga kayak gitu. Pas gue turun, yang lain ada di belakang, yang lainnya pun ada di depan. Gue posisi di tengah-tengah nih bang, di tengah-tengah. Pas tengah-tengah itu, dia bilang sama gue, kata dia, Pan, di sana ada rumah, kayak gitu. Di mana? Di sebelah kanan. Dan gue sadar, ya kan, itu jurang. Itu nggak ada rumah, nggak ada sama sekali. Itu jurang. Kalau kita ke situ itu Allahu alam lah udah. Itu jurang dalam banget, nggak ada pemukiman sama sekali. Dia bilang dia mau ke situ, bang. Dia mau ke situ. Intan mau ke situ, dia bilang begitu ya kan. Sampai oh iya, dia tadi ini pengen ada kakek-kakek, kata dia. Ada rumah bagus di situ, ada kakek-kakek. Suruh singgah di rumah kakek itu. Dia bilang Intan mau ke situ, mau istirahat, kata dia gitu. Nah, langsung gue pikir, wah, kayak ada yang nggak beres nih, ya kan. Dengan posisi anak-anak pun nggak tahu. Anak-anak di belakang, gue posisi di tengah, ini depan, nggak tahu. Di situ gue benar-benar gue pegang sama gue. Dia pengen masuk ke jurang itu yang gue lihat, kayak gitu. Dikira itu tanah datar bang.
dikira tanah datar, ada rumah bagus di situ. Itu benar-benar udah di luar, wah udah nggak beres nih, kata gue gitu, udah nggak beres pokoknya. Akhirnya di situ dia tetap kekeh bang, dia kekeh pengen ke situ ya kan, gue pegangin tangannya dia begini ya kan, akhirnya gue pukul ya kan, gue saking udah emosi gitu ya kan, karena kita bilang dia nggak ngerti, kita bilang itu jurang dia nggak ngerti, kita pukul ya kan, pasti pukul, ya aduh sakit pan, kata dia gitu ya kan, wah sakit, dia tetap masih kekeh ya kan, dia masih kekeh pengen ke situ gitu kan. Akhirnya gue seret sama gue pegang tangannya kayak gitu, dia sempat pas gue turun itu dia sempat nengok begini ya kan, dia benar-benar pengen ke sana gitu ya kan. Akhirnya sampai gue udah ayo turun ya kan, turun, ini udah nggak beres, turun sampai gue panggil teman gue waktu itu ya, gue panggil, kenapa pan dia gitu ya kan, sini deh bantuin gue ya kan, ini ada yang nggak beres nih. Udah nggak beres gimana ini, udah pegangin dia sebelah kanan, gue sebelah kiri ya kan, gue pegangin sama gue sampai turun pun dia masih pengen ke sana bang. Pengen ke rumah itu. Iya, pengen ke rumah itu kayak gitu, dia matanya masih nengok aja begitu ya kan, wah ada yang beres. Udah alhamdulillah kita sampai bawah ya kan, sampai bawah semuanya dengan selamat kayak gitu, nggak ada kendala yang lain, cuma mungkin gue aja yang ngalamin waktu itu. Pas sampai bawah kan ya kan, semua berjalan dengan normal, mungkin cuma gue aja yang ngalamin waktu itu. Semua sampai bawah, terus ada yang mau cerita gitu ya kan, mungkin si Ayu mau cerita langsung, si Intan mau langsung cerita kayak gitu. Gue bilang jangan, katanya gue, jangan diceritain, ini posisi malam Jumat ya kan, itu posisi udah di base camp, ya udah di pemukiman warga lah, udah aman mungkin. Dia mau cerita di situ, cuma gue bilang jangan cerita ke orang lain kayak gitu, nanti aja kalau udah di rumah kita ngopi-ngopi bareng baru cerita lagi kayak gitu. Pas di rumah kumpul gitu, dia cerita ya kan, masalah dari pos 3 itu yang pas udah kena malam waktu itu, dia udah mulai ngerasa ada yang nggak beres kayak gitu, ada yang ngikutin dia, terus ada yang terbang kayak gitu dia lihat. Dan gue pun nggak bisa ngeliat sama sekali kayak gitu yang dia bilang waktu itu, pan nih gue ngeliat ini nih, gue liat nggak ada kayak gitu ya kan, udah fokus ke jalur, gue bilang fokus ke jalur, kita udah kena malam kayak gitu, udah malam. Iya di situ emang banyak banget kata dia, ada yang pengen ngedeketin kayak gitu, dan terakhir itu yang Intan pengen ke sana kayak gitu, yang dipanggil sama kakek itu mau ke rumah itu. Dan itu tahu nggak, itu sadar nggak kayak gitu, Intan sadar nggak itu jurang ya kan, enggak katanya, itu ngerasanya datar aja kayak gitu, rumah pemukiman rumah, dan itu yang manggil itu kakek rumahnya bagus kayak gitu, yang ngajakin ke rumah itu. Dia cerita kayak gitu, itu benar nyata kayak gitu yang dialamin kayak gitu. Cukup segitu aja ceritanya ya kan. Itu pengalaman pribadi gua ya kan, yang gua alamin waktu mendaki Gunung Merbabu 2018 yang lalu. Buat teman-teman, khususnya buat wanita ya, perempuan, sekarang kan pendakian itu udah mulai rame banget ya, terutama buat kaum wanita gitu ya kan. Kalau misalkan posisi di gunungnya itu dapet PMS kayak gitu, diusahain mendingan nggak usah naik gunung kayak gitu, cari waktu-waktu yang pas kayak gitu, biar nggak posisi dapet kayak gitu. Karena kalau kita dapet bagi perempuan itu di gunung itu banyak makhluk halus yang benar-benar ngintai kita. Oke, cukup sekian cerita dari Bang Irfan, pengalaman dia saat mendaki Gunung Merbabu 2018. Intinya mungkin Bang Irfan mau menyampaikan untuk wanita yang sedang datang bulan atau haid, jika mau naik mendaki gunung mungkin diperbolehkan, cuman agar lebih hati-hati, karena saat kondisi haid, kondisi fisik gampang menurun gitu, dan juga rentan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika teman-teman terlanjur di gunung, banyakin baca doa dan berserah diri kepada Allah, jangan banyak ngelamun. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, Bang Ipan. Sampai jumpa.